Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Rizky Dulestari dan partner saya Dr. Gigi Makfira Ginasuri. Kami dari Magister Manajemen Rumah Sakit Universitas Sangga-Buana. Kali ini kami akan mempresentasikan artikel kami dengan judul Netral Carbon, lebih dari sekedar target, sebuah warisan untuk masa depan. Nah, jadi perubahan iklim adalah tantangan global yang membutuhkan perhatian sangat serius. Sedangkan solusi utamanya adalah dengan penerapan konsep karbon netral, yaitu menyeimbangkan emisi karbon dioksida yang dilepaskan dengan jumlah karbon yang diserap kembali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam menciptakan karbon netral melalui studi kualitatif deskriptif berbasis analisis dokumen. Netral karbon itu menyeimbangkan emisi karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer dengan jumlah karbon yang diserap kembali oleh alam. 70% emisi gas rumah kaca itu berasal dari aktivitas manusia, pembakaran dan deforestasi, dan mengakibatkan terjadinya pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Nah, maka dari itu alternatif solusinya adalah dengan penggunaan energi terbarukan dan penanaman pohon. Tapi dengan solusi tersebut kita memiliki beberapa tantangan. Tantangannya adalah kesadaran masyarakat itu sendiri, dukungan kebijakan, kesenjangan pengetahuan mengenai teknologi. Selanjutnya adalah berbagai pendekatan untuk mencapai netral karbon. Kontribusi penelitiannya adalah memberikan wawasan mendalam tentang strategi efektif secara tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai netral karbon. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang netral karbon dan penerapannya, diharapkan dapat muncul kesadaran kolektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan melindungi masa depan bumi dari dampak perubahan iklim. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, mengandalkan analisa dokumen. Untuk data, itu dikumpulkan dari berita media massa, laporan kebijakan pemerintah, dan studi akademis yang membahas isu-isu terkait. Untuk pengumpulan datanya, diidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, secara daring atau secara cetak. Untuk analisa data, digunakan metode analisa tematik untuk identifikasi pola dan tema utama. Untuk validitas data, menggunakan triangulasi sumber, membandingkan informasi dari berbagai jenis dokumen. Dan hasil analisisnya berupa narasi deskriptif. Nah, berikut adalah ringkasan hasil analisis yang diorganisir berdasarkan tema-tema yang muncul. Ada tema utama dan deskripsinya. Untuk tema kesadaran masyarakat, itu tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya karbon netral masih rendah dan memerlukan edukasi lebih lanjut. Selanjutnya untuk kebijakan pemerintah, kebijakan yang mendukung inisiatif karbon netral masih belum konsisten dan terintegrasi. Untuk teknologi dan inovasi, pengembangan teknologi baru seperti penyimpanan energi dan energi terbarukan menjadi kunci untuk mencapai karbon netral. Selanjutnya untuk tema kolaborasi multipihak, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mencapai tujuan karbon netral. Sedangkan untuk tema dampak sosial dan ekonomi, implementasi inisiatif karbon netral dapat mempengaruhi lapangan kerja dan ekonomi lokal sehingga perlu menjadi perhatian yang khusus. Nah, kita masuk ke tema yang pertama tadi, yaitu kesadaran masyarakat. Jadi hasil analisis itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat merupakan salah satu tantangan utama dalam mencapai karbon netral tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa program edukasi dan kampanye kesadaran publik dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam inisiatif karbon netral tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dr. Gigi Makfira. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Untuk tema kedua, yaitu kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah itu juga memainkan peran penting dalam mendukung inisiatif karbon netral. Namun, banyak negara yang masih menghadapi tantangan dalam merumuskan kebijakan yang konsisten dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kerangka kebijakan yang mendukung transmisi menuju ekonomi rendah karbon. Kemudian untuk tema yang ketiga itu teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi itu menjadi faktor kunci dalam mencapai karbon netral. Penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi hijau itu dapat mempercepat transisi menuju karbon netral. Kemudian tema keempat itu kolaborasi multipihak, di mana kolaborasi multipihak ini juga sangat penting dalam mencapai tujuan karbon netral.
Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat menciptakan sinergi yang diperlukan untuk mengimplementasikan inisiatif karbon netral secara efektif. Kemudian penelitian yang menunjukkan bahwa model kolaboratif itu dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Kemudian untuk tema yang kelima itu dampak sosial ekonomi, di mana dampak sosial ekonomi dari implementasi inisiatif karbon netral itu perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi yang mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dan memastikan bahwa transisi menuju karbon netral itu dilakukan secara adil dan inklusif. Kemudian dari hasil analisisnya, itu keberhasilan inisiatif karbon netral sangat bergantung pada kesadaran masyarakat, dukungan kebijakan pemerintah, dan pengembangan teknologi, kolaborasi multipihak, serta perhatian terhadap dampak sosial ekonomi. Kemudian ini ada grafik strategi nol bersih emisi, di mana strategi nol bersih emisi itu adalah pendekatan dan strategi mencapai nol emisi pada tahun 2050 melalui penyediaan penyerapan emisi karbon, seperti restorasi dan pencegahan deforestasi. Berdasarkan gambar, strategi nol bersih emisi itu mencakup berbagai pendekatan untuk mengurangi emisi karbon secara bertahap hingga mencapai tingkat nol pada tahun 2050. Kemudian grafik tersebut itu menggambarkan penurunan emisi karbon dari berbagai sumber seperti karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya, melalui langkah-langkah mitigasi yang meliputi penghindaran emisi, penyerapan, serta penerapan strategi mitigasi konvensional. Selain itu, grafik menunjukkan bahwa jumlah emisi terus menurun secara progresif dengan target mencapai emisi negatif setelah tahun 2050, yang dicapai melalui restorasi ekosistem dan pencegahan deforestasi. Strategi ini menekankan pentingnya tindakan proaktif dalam mengurangi emisi karbon secara global untuk mencegah dampak buruk perubahan iklim. Untuk kesimpulan, penelitian ini itu mengidentifikasi tema-tema utama dalam inisiatif karbon netral yang mencakup kesadaran masyarakat, kebijakan pemerintah, teknologi dan inovasi, kolaborasi multipihak, serta dampak sosial ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat itu masih rendah, kebijakan yang belum terintegrasi, dan tantangan teknologi menjadi hambatan utama dalam mencapai karbon netral. Dengan pendekatan yang komprehensif dan sinergi dari seluruh pihak, upaya mitigasi perubahan iklim melalui netral karbon itu dapat diwujudkan secara efektif. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.